karena backend dan frontend saya belum diintegrasi, jadi website yang saya buat belum bisa dijalankan secara online. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang API yang saya buat di backend dan nanti juga saya akan menampilkan tampilan website yang telah saya buat. Di sini untuk backend semua API untuk fitur yang diminta sudah berjalan dengan baik. Yang pertama untuk fitur story list yaitu dari berdasarkan nama dan author. Di sini untuk di database kita sudah ada satu titel dan satu author. Di sini ada Bocah Durhaka dengan author Boger Budino. Nah, di sini kita coba dengan titel value Bocah Durhaka. Di sini akan tampil. Kemudian jika hanya menampilkan author, di sini juga akan tampil hasil dari story yang ada di database. Kemudian yang kedua itu implement filter using pop-up modal berdasarkan kategori dan status. Di sini untuk filter di sini harus mengisi kategori dan status, tidak boleh salah satu. Nah, untuk di sini kategorinya adalah drama dan statusnya ada di draft. Kita coba tampilkan, datanya berhasil keluar. Kemudian yang ketiga ini untuk display di tabelnya. Jadi kita pakai get, saya pakai get. Nah, pakai juga data yang ada di database. Kemudian yang kedua ada fitur add story. Yang pertama itu untuk add story berdasarkan pemdataan. Nah, di sini kita mengisikan title, author, sinopsis, kategori, cover, kemudian teks, dan yang terakhir ada status. Di sini kita bisa pilih file di komputer kita. Contohnya ini. Nah, kemudian kita send. Kita coba buat data baru. Kategori berwarna status public. Kita coba add story di sini masuk. Kita cek di database. Parameter sudah masuk di database. Kemudian untuk yang kedua ada chapter list di sini untuk yang pertama untuk chapter itu ada menambahkan chapter baru. Sini kita pakai post. Kemudian di sini kalau stories ID kita bisa samakan dengan ID di tabel stories karena di sini tabel chapter punya kolom stories ID yang bervariasi ke ID dari tabel stories. Di sini ID untuk pelangi kita ada 3. Kemudian chapter 1 ini adalah episode 1. Nah, sini masuk chapter 1 kita lihat di chapter. Nah, stories ID 3. Di sini koreknya ke kita pelangi di stories. Nah, kemudian untuk list chapter yang akan tampil di tabel bawah. Sini saya pakai list chapter pakai get. Nah, untuk ini berdasarkan parameter permintaannya. Ini parameter ID. Kita coba tes chapters. ID-nya juga source ID. Nah, ini chapter 1. Untuk stories ID 3 di sini ada chapter, satu chapter yang kita menemukan tadi. Kemudian untuk edit chapter di sini ada
edit chapter. Nah, edit chapter di sini. Hmm, chapter meminta ID dari parameter sama seperti yang tadi, berarti kita masukkan parameternya ID dari stories, kita masukkan 3. Di situ tadi ada episode 1, isinya adalah episode 1 di sini. Ini adalah episode 1, kita akan ubah ke ini adalah ID chapter aja. Kita send chapter nah. Oh, ID dari chapter. Berarti ID-nya 4. Kita send sukses di sini. Ini adalah total 1, kita refresh. Di sini sudah berubah. Kemudian untuk delete button di sini, delete chapter. Untuk delete chapter di sini kita akan delete chapter yang ber-ID 2. Sukses chapter buat successfully, kita lihat juga tadi seperti terhapus. Nah, di sini sudah terhapus. Kemudian untuk story detail di sini akan menampilkan stories bersama dengan chapter yang ada di dalamnya. Nah, di sini kita lihat, kita akan tampilkan stories bocah durhaka di sini dengan ID 1. Kita lihat, nah, karena tadi chapternya sudah dihapus, di sini maka chapternya sudah kosong. Kemudian juga kita ID 3, kita lihat yang pelancarnya di sini ada juga. Kemudian untuk format tanggalnya juga sudah sesuai dengan format, yaitu hari, bulan, dan tahun. Sini untuk list chapter juga sudah sama format tanggalnya. Kemudian untuk yang terakhir ada edit story gitu. Sini kita bisa edit story berdasarkan parameter IP. Kita coba ubah, yang kedua kita coba yang anak durhaka. Sini kita jadikan surga neraka. Tentu kategori draft, tekan delapan biasa agak agak kita send. Nah, di sini sudah sukses, kita lihat apakah sudah. Nah, di database juga sudah diganti. Kemudian untuk API itu sudah saya berikan semua. Untuk tampilan website di sini bisa pakai React. Nah, untuk tampilan home di sini kosong karena di sini juga tidak ada. Kemudian untuk tampilan manajemen story di sini sudah sesuai. Di sini juga bisa kita pencet filter, kemudian ada drop down di kategori, kita bisa tulis kategori apa aja, kemudian ada status. Sudah seperti yang diminta. Kemudian yang add story. Nah, di sini ada add story. Ini kita bisa masukkan title waterman. Ini belum bisa digunakan karena backend sama frontend belum diintegrasi. Kemudian di sini ada add story chapter. Di bawah juga sudah ada tabel untuk chapternya dari story tersebut. Dan ada add story chapter di sini juga sudah ada untuk menambahkan chapter, untuk tuliskan title dari chapternya, kemudian isinya. Ini juga ada save atau cancel. Kita balik, bisa balik.
Mungkin sekian penjelasan dari saya di sini. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.